Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, Engkau di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sudah saya singgung pada awal misa tadi bahwa kalau kita berdoa, kita menuju kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah Roh Kudus. Itu adalah tujuan doa kita. Nah, sekarang kita melihat Tuhan justru berdoa kepada Bapa. Ada apa sih? Kenapa kok Dia Tuhan malah justru berdoa kepada Allah? Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kejadiannya ini itu Tuhan Yesus belum mengalami kematian. Berarti dia masih 100% manusia juga, walaupun 100% ilahi juga. Karena yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu kan 100% manusia, 100% ilahi. 100% manusia karena dia dilahirkan dari rahim Maria yang adalah manusia. Tetapi 100% ilahi karena penyebab kelahiran, kehamilan Maria dan penyebab kelahiran Tuhan Yesus itu dari Allah, bukan dari laki-laki, tetapi dari Allah. Berarti dia 100% ilahi dan 100% manusia. Dan dia sebagai manusia, dia berdoa. Dan kita juga melihatnya apa? Melihat pada waktu Tuhan bersama dengan para murid ngintil kemana-mana, para murid selalu menemukan Yesus berdoa pada malam hari, meninggalkan para murid untuk berdoa, berdialog dengan Bapa. Berarti kita bisa melihat doa bagi Tuhan Yesus adalah DOA, dialog omong-omong dengan Allah. Kalau dialog itu dua arah atau searah? Halo? Dua. Tapi kalau kita doa itu searah atau dua arah? Halo? Searah atau dua arah? Searah. Yakin bahwa di depan Anda itu pada saat Anda berdoa ada Allah? Halo? Yakin? Betul? Kalau yakin, kalau Allah itu dihormati atau menjadi sampingan?
Dihormati. Baik, kalau dihormati, ada kesempatan ngantuk enggak kalau berhadapan dengan yang terhormat? Halo? Coba Anda bayangkan Anda sedang omong-omong dengan Bapak Jokowi, Presiden, atau dengan Pak Ganjar, Gubernur, berani untuk mengatakan, ya Pak Gubernur, sambil angop, melebarkan mulut. Berani? Kenapa? Kenapa? Karena dia lebih kita hormati, betul? Tapi kalau dengan Allah, angop, menguap, biasa. Betul. Nah, kalau demikian, Pak Jokowi, Pak Ganjar dengan Allah lebih terhormat siapa? Loh, dengan Allah berani untuk menguap kok. Dengan Pak Jokowi rawani, berarti lebih terhormat siapa? Baik. Jadi kalau kita mencoba untuk menghormati Allah, ya kita menyiapkan diri. Kita berdialog, mencoba untuk juga mendengarkan Allah bersabda. Allah kita, Allah yang bisu enggak? Halo? Allah yang bisa bersabda kan? Kalau Allah bisa bersabda, Anda mendengarkan sabda Tuhan enggak? Mendengarkan sabdanya enggak? Dalam doa itu. Halo? Baik. Saya tidak akan mengoreksi doa Anda. Silakan lanjutkan. Kalau ketemu dengan orang yang dihormati, doanya itu dengan kita bersikap baik atau sambil tidur. Halo? Baik. Siapa yang pernah tiduran berdoa? Kecuali sakit loh ya. Kecuali sakit. Pernah? Baik. Yo wis ra apa-apa. Kenapa Tuhan ini berdoa dan disaksikan oleh para murid? Karena inti doanya ada dua dalam bacaan Injil tadi. Inti yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan yang didoakan oleh Tuhan kepada Bapa itu tidak hanya kesatuan para murid itu, tetapi kesatuan dirinya dengan para murid dan kesatuan mereka yang percaya atas kesaksian para murid itu, termasuk kita juga didoakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menginginkan kesatuan ini adalah kesatuan yang erat. Ini tema pertama. Tema yang kedua adalah tujuan keselamatan ini yang didoakan, yakni tidak hanya kesatuan di dunia ini, tetapi juga kesatuan dengan Bapa, kesatuan dengan Allah. Ini yang dimohonkan. Maka karena ini kesatuan dengan Allah, maka Tuhan Yesus harus berdialog dengan Allah. Maka dia berdoa kepada Bapa. Karena kalau Bapa mengatakan enggak, saya enggak mau bersatu dengan manusia, manusia penuh dengan kenajisan, apakah kita bisa mengalami keselamatan? Kalau ini adalah kehendak dari Yesus sendiri, apakah Allah dengan serta-merta ini juga mau mengamini? Sebenarnya sih ya, tetapi untuk menghormati bahwa dia adalah Bapa, maka Tuhan Yesus juga ikut mendoakannya. Dua tema yang didoakan ini menyertakan Bapa sebetulnya di dalam kehidupan kita. Jadi tujuan yang pertama adalah kesatuan, tujuan yang kedua adalah keselamatan kita. Ini yang didoakan. Nah, omong-omong sekarang kita bisa melihat, kalau Tuhan Yesus berdoa, dia mendoakan dirinya atau mendoakan orang lain? Halo? Mendoakan orang lain. Kalau panjenengan berdoa kepada Allah, yang Anda doakan siapa? Orang lain atau diri sendiri? Keluarga itu termasuk diri sendiri. Halo? Halo? Orang lain yang Anda doakan atau diri sendiri? Doanya ini memperlihatkan bahwa Anda
memperlihatkan kesatuan sebagai gereja atau egois? Halo? Doanya piye? Anda berdoa untuk diri sendiri, Anda dan keluarga, itu berarti Anda mendoakan diri sendiri atau mendoakan orang lain? Halo? Lebih banyak yang mana? Mendoakan diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Baik, kalau begitu saya tidak titip doa dari Anda. Berarti kasihan saya ora ono sing nyembayangke. Wong kan di keluarga. Ning selalu harus mendoakan umat. Kenapa mendoakan umat? Ya, coba misalnya begini, ujub ekaristi. Mendoakan siapa? Apakah saya sendiri? Ora tahu. Tetapi selalu umat yang didoakan. Baik. Ibu Bapak, sebetulnya Tuhan dalam berdoa ini juga memberikan teladan kepada kita. Apakah kita juga dalam doa itu memperlihatkan aspek kesatuan kita sebagai gereja? Gereja bukan pertama-tama bangunan, tetapi adalah kumpulan jemaat beriman. Kita adalah jemaat beriman yang berkumpul untuk berdoa kepada Allah. Apakah juga diperlihatkan dalam doa-doa kita? Ini juga pertanyaan tersendiri untuk kita. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam doa kita harus memperlihatkan di sana. Oh, saya selalu memperlihatkan Romo, doanya adalah dengan doa Bapa kami, Salam Maria. Bukankah itu adalah doa yang diungkapkan sebagai doa gereja? Ya, tapi apakah betul kita dalam berdoa Bapa kami dan Salam Maria memperlihatkan kesatuan kita dengan seluruh jemaat beriman? Atau hanya sebagai syarat? Baik, ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana ada satu ungkapan tersendiri dalam doa. Memang kita masih perlu latihan. Lalu sekarang berikutnya, tema berikutnya yang harus kita renungkan adalah Tuhan menginginkan kita itu ada dalam situasi kebersatuan. Dan kebersatuan itu tidak pertama-tama bersatu gandengan bareng-bareng menjemaat begini, tidak, tetapi juga bersatu dalam keilahian. Allah yang ilahi itu yang mempersatukan kita semua. Awalnya kita tidak kenal satu sama lain, tetapi Allah yang menyatukan kita dalam keilahian inilah yang menginginkan kita selalu mengingat saudara-saudari kita. Dan manusia itu dengan keselamatan dan kebersatuan ini ingin dikembalikan oleh Allah dalam martabatnya. Martabatnya itu gimana sih, Romo? Ya, seringkali pertanyaan itu muncul. Martabat kita dikembalikan ke martabat semula. Baik, pertanyaan yang bisa kita jawab adalah begini. Ibu bapak, manusia pertama Adam Hawa diciptakan oleh Allah di mana? Di dunia, di bumi, atau di Firdaus? Halo? Atau di Eden? Eden, Firdaus, atau di bumi? Halo? Manusia pertama Adam Hawa. Halo? Halo? Nanti perlu membuka kitab Kejadian bab 2 tentang penciptaan Adam Hawa. Di Firdaus. Firdaus tempat di mana Allah bisa bercakap-cakap dengan bebas. Allah bisa bertatap muka dengan manusia itu. Dan kita mau dikembalikan ke martabat yang semula adalah situasi di mana kita bisa bertatap muka dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah.
Kan berarti keselamatan yang mau ditanamkan dan didoakan oleh Tuhan Yesus adalah mengembalikan kita ke martabat itu. Dan kalau mengembalikan ke martabat itu berarti kita bisa merasakan bertatap muka dengan Allah. Ini sesuatu. Nah, saya mau tanya dulu, apakah Anda betul-betul sudah menyiapkan diri untuk ke sana? Ibu bapak, saudara terkasih, menyiapkan diri berarti harus siap menghadapi pintu gerbang bertatap muka dengan Allah, yakni kematian. Kan semua orang ingin masuk surga, toh? Pintu gerbangnya apa? Mati. Mati yang indah itu yang bagaimana? Mati yang indah adalah mati yang bukan karena kesakitan, tapi tahu-tahu pada saat kita bekerja ngerti-ngerti mati. Ini sesuatu kematian yang enak, walaupun mengagetkan keluarganya, tetapi toh itu menyenangkan untuk yang dipanggil Tuhan. Ambil contoh misalnya, kita bisa melihat Romo Mangun, dia meninggal pada saat gimana? Memberikan seminar. Satu seminar bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba dia meninggal di meja tempat dia memimpin seminar itu. Satu ketika juga Romo yang mengajar saya filsafat, Romo Baker, itu juga mau untuk misa harian pagi, dia pergi ke sakristi, sudah mengenakan kasula, mau keluar, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal. Sesuatu yang menyenangkan. Jadi ibu bapak, kalau ada orang yang meninggal secara mendadak, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memanggil dia tidak dalam situasi kesakitan. Benar? Bisa? Daripada kita didoakan ndang cepat mati. Karena ada orang yang mendoakan seperti itu. Pernah beberapa kali saya minyak suci dengan orang yang koma. Komanya sudah tidak bulan tetapi sudah tahun. Keluarga yang senantiasa setia menunggui, dia mengatakan begini, Romo, kalau Tuhan memanggilnya saya sudah siap. Dengan mengatakan Romo, kalau Tuhan memanggilnya saya sudah siap, bukankah itu kata lain dengan mengatakan kami mendoakan, memohon kepada Tuhan lendang cepat memanggil dia. Bukankah orang itu didoakan supaya lendang cepat mati? Nah, kita kalau mati mau yang mana? Milih yang mana? Halo? Halo? Nah. Malah takut untuk meninggal. Ya, tidak apa-apa. Maka kita bisa melihat Tuhan mendoakan kita, kebersatuan kita dengan Allah. Kalau kebersatuan kita dengan Allah, maka kita sebetulnya seperti janji Tuhan di nas yang lain dalam kitab suci, Tuhan sendiri yang akan menjemput kita. Menjemput kita, mau membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Tuhan sendiri yang menjanjikan itu. Maka sebetulnya tidak ada ketakutan bagi diri kita, karena di dunia ini Tuhan sendiri yang menjagai kita. Kalau Tuhan sudah menjagai kita, maka optimistik kita mengalami keselamatan itu akan terjadi. Maka ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun ada banyak orang mencaci maki kita, walaupun ada orang yang mengkafir-kafirkan kita, kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menjagai kita dan keselamatan kita sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maka ada kekuatan dalam diri kita untuk berkreasi, membangun dunia ini menjadi dunia yang lebih baik.
Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka doa Tuhan Yesus ini harus coba kita wujudkan. Doa tanpa perwujudan yang mau kita buat, doa itu menjadi sia-sia. Maka mari kita mencoba untuk mewujudkan doa Tuhan itu dengan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Selamat merenungkan. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita kepada